Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana pencatatan akuntansi berkaitan dengan kantor cabang. Di mana yang kita harus pahami dulu sebenarnya alur proses dari kantor cabang itu seperti apa. Nah, kita bahas dulu ya satu persatu di sini. Yang tadi dikatakan operasi kantor cabang, meskipun nantinya kantor cabang itu beroperasi sebagai unit bisnis yang terpisah, akan tetapi nantinya kantor cabang tersebut tetap menjadi subjek yang menjadi kendali dari objek pusat. Otonomi kantor cabang ditentukan oleh kantor pusat meskipun nantinya adanya manajemen cabang itu biasanya diberikan kewenangan terkait dengan pengolahan dan pengambilan keputusan menyangkut teknis dari operation cabang. Tapi secara umum nantinya kebijakan dan prosedur tersebut tetap diberikan oleh kantor pusat, tapi juga diberikan kewenangan biasanya terkait dengan pengolahan dan pengambilan keputusan yang menyangkut teknis operasional cabang. Karena kenapa? Karena setiap daerah, biasanya cabang itu kan setiap daerah ya, atau setiap lokasi memiliki karakteristik dari uh, tertentu ya, memiliki karakteristik dari tertentu. Maksudnya gimana? Segmentasi nanti produknya beda, sasarannya juga mungkin beda ya. Kayak misalkan contoh, ketika bank ada cabang di Jakarta dengan cabang di desa, mungkin nanti produk yang perbankan tersebut bagaimana, misalkan berkaitan dengan kebijakan buat pembikinan rekening. Mungkin kalau di kantor cabang di daerah Jakarta tidak ada ya door to door. Tapi kalau misalkan nanti di kantor cabang di daerah mungkin juga bisa dilakukan tadi promosi berkaitan dengan menyangkut teknis operasional cabang itu sendiri. Nah, itu tadi ya. Nah, kas dan barang dagang kantor cabang serta aset lainnya disuplai oleh kantor pusat. Nah, itu kas dan barang dagang kantor cabang biasanya disuplai oleh kantor pusat, dan kantor cabang juga dapat membeli barang dagang dari pemasok lain jika kebutuhan akan barang tersebut tidak disediakan oleh kantor pusat. Ini kata-katanya ada syarat ya, jika kebutuhan akan barang tersebut tidak dapat disediakan oleh kantor pusat. Nah, cabang dapat mengirimkan barang dagang kepada pelanggan, mengirimkan tagihan, menerima pembayaran, menyetorkan hasil penjualan ke rekening cabang di bank. Nah, itu bedanya tuh ya. Kalau tadi yang untuk agen, biasanya kalau agen tersebut dia hanya mencatat pemasukan maupun pengeluaran, nanti akan dirembes kepada kantor pusat. Sedangkan kalau kantor cabang dia diberikan kewenangan untuk ya mengirimkan barang dagang, mengirimkan tagihan, menerima pembayaran dan menyetorkan hasil kepada pembeli gitu ya, dan nantinya akan dikirimkan kepada rekening cabang tersebut. Nah, cabang dapat menggunakan rekening cabang di bank untuk menerima pelunasan pelanggan dan juga membayarkan tagihan-tagihan untuk kantor cabang. Nah, ini bedanya ya, seperti ini ya. Dalam kasus tertentu, kantor pusat yang memiliki kewenangan dalam penerimaan pelunasan dari pelanggan atau cabang harus mencatatkan hasil dari penjualan ke rekening kantor pusat di bank dan menetapkan model kerja untuk cabang dengan sistem impres. Nah, itu juga bisa sih sebenarnya, tapi jarangnya terjadi ya berkaitan dengan tadi kantor pusat tersebut segala sesuatunya berkaitan dengan penyetoran hasil penjualan tersebut ke rekening kantor pusat. Nah, sistem akuntansi untuk kantor cabang ini biasanya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ini pembukuan pada kantor pusat saja. Nah, ini nantinya intinya kalau berkaitan dengan kantor pusat saja berarti semua transaksi berkaitan dengan cabang akan dicatat dan dibukukan oleh kantor pusat, baik dalam jurnal, buku besar, sampai dengan nantinya laporan keuangan tersebut, atau dicatat secara terpisah untuk masing-masing cabang, tetap tapi dilakukan oleh kantor pusat. Nah, cabang menyediakan bukti-bukti transaksi apakah dalam bentuk bukti asli gitu ya, atau catatan memorandum yang dilengkapi dengan voucher asli. Intinya adalah bukti asli atau voucher asli. Metode pembukuan ini mirip dengan agen, dengan kantor pusat. Nah, ini kalau yang tadi pencatatannya sama dengan kantor agen, ya mirip ya. Terus yang kedua, pembukuan pada kantor pusat dan cabang. Nah, ini biasanya digunakan nih, lumrah nih, di mana cabang membukukan dan mencatat semua transaksi, kemudian mengirimkan kopi. Ini kopinya bukan ini ya, kopi maksudnya. Dokumen transaksi ke kantor pusat, di mana oleh kantor pusat akan dicatat pada buku yang terpisah atau dimasukkan ke dalam buku besar umum kantor pusat. Nah, itu tadi. Jadi intinya masing-masing berkaitan dengan kantor pusat maupun cabang dia melakukan pembukuan dan pencatatan atas transaksi yang berkaitan dengan akuntansi kantor pusat dan cabang. Nah, ini yang lumrah yang banyak sekali digunakan ya.
Yang ketiga, pembukuan pada kantor cabang. Nah, di mana nantinya di sini pada sistem ini secara umum akuntansi cabang diselenggarakan oleh cabang. Nah, cabang mencatat seluruh transaksi dalam bentuk jurnal, lalu dirangkum dalam buku besar, laporan keuangan yang nantinya disusun secara periodik oleh kantor cabang, juga dikirimkan ke kantor pusat. Nah, laporan keuangan yang diajukan oleh kantor cabang nantinya akan diperiksa oleh pemeriksa internal atau internal auditor oleh kantor pusat. Nah, kita langsung masuk ke dalam inti dari mata kuliah kali ini, yaitu bagaimana sih melakukan pencatatan berkaitan dengan akuntansi kantor cabang dan kantor pusat. Nah, contohnya di sini yang melakukannya tersebut kita menggunakan ilustrasi yang kedua ya, pembukuan pada kantor pusat dan cabang. Jadi kedua belah pihak, baik itu kantor pusat maupun kantor cabang, melakukan pembukuan dan pencatatan atas transaksi yang berkaitan dengan kantor pusat dan cabang. Nah, contoh yang pertama, bagaimana ketika ada transaksi transfer antara kantor pusat dan cabang. Nah, nantinya cabang akan menggunakan akun home office. Home office itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia rekening khusus kantor pusat gitu ya, yang disetarakan dengan akun modal. Jadi rekening khusus kantor pusat atau kantor pusat home office ya, untuk mencatat kas, barang, jasa yang diterima. Nih kata-kata kuncinya. Apapun yang diterima oleh kantor dari kantor pusat nanti akan dicatatnya berkaitan dengan rekeningnya itu home office. Nah, sedangkan kantor pusat menggunakan branch atau investment in branch. Nah, ini rekening khusus kantor cabang. Boleh ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu branch itu rekening khusus kantor cabang atau investment in branch untuk mencatat semua pengeluaran yang dikirimkan ke kantor cabang. Contoh di sini yang pertama, cabang menerima kas 1000 dari kantor pusat. Berarti otomatis sih kalau kita sebagai cabang berarti kita menerima uang ya. Berarti cash di debit pada home office, di kredit ya. Nah, itu cash pada home office sebesar 1000. Sedangkan untuk kantor pusat dia di sini nanti akan menggunakan rekening khusus kantor cabang 1 atau branch 1. Ini 1 ini cuma kode ya pada cash. Sebesar 1000. Nah, jadinya intinya adalah antara rekening khusus kantor pusat dan rekening khusus kantor cabang itu harus jumlahnya nantinya harus sama ya, karena itu menandakan adanya transfer mentransfer ya. Transfer dan ditransfer gitu lah ya. Nah, yang kedua, kantor cabang menyetorkan kas 500 ke kantor pusat. Nah, kita sebagai cabang kita menyetorkan uang. Berarti di sini nanti kita akan jurnalnya adalah home office pada cash, karena tadi saya bilang rekening pembantu yang berkaitan dengan kantor pusat maupun kantor cabang nanti ada home office dan branch ya. Berarti di sini home office pada cash 500, sedangkan kantor pusat karena dia menerima uang dari kantor cabang maka cash pada branch 1 atau kantor cabang sebesar 500. Nah, yang kedua, bagaimana ketika adanya transaksi pengiriman barang oleh kantor pusat ke kantor cabang. Tadi ya seperti yang kita ketahui barang tersebut bisa menjadi otoritas di kantor pusat. Akan tapi ketika nanti barang tidak disediakan oleh kantor pusat maka cabang diberikan kewenangan untuk membeli barang tersebut. Nah, ini contoh di sini, kalau di sini mengirimkan barang dagang, namanya barang dagang pasti otomatis menjadi satu kesatuan ya. Pasti disuplai oleh kantor pusat. Nah, ketika nanti barang dagang tersebut dikirimkan oleh kantor pusat, nantinya akan ada akun yaitu ship to branch. Jadi nanti dia akan mendebitkan akun branch dan mengkreditkan akun shipment to branch atau pengiriman barang dagang. Nah, pada akhir periode saldo akun shipment to branch akan dikurangi terhadap saldo barang yang tersedia untuk dijual. Nah, nanti untuk pencatatan akhir periode nanti barang sudah dijual dikurangi shipment to branch ya. Branch untuk sebagai nanti mengetahui saldo akhir barang. Nah, kita lihat dulu di sini. Sedangkan untuk kantor cabang nantinya akan dia mendebitkan akun shipment from home office pada home office. Sama saja ya. Di sini ada branch, di sini ada home office, di sini ada shipment to branch, di sini ada shipment from. Ya, jadi kita harus lihat dulu akun tersebut padanannya cocok atau tidak. Nah, contoh di sini ya. Kantor pusat mengirimkan barang sebesar 120 ke kantor cabang. Kalau kita sebagai kantor cabang, berarti tadi kita mencatat sebagai shipment from office ya. Karena kita menerima pengiriman barang dari kantor pusat pada home office. Sedangkan untuk kantor pusat, dia akan mencatatnya sebagai branch pada shipment to B. Ini B itu maksudnya adalah
branch ya, sebesar 120. Saya rasa tidak ada pertanyaan ya berkaitan dengan akuntansi adanya pengiriman barang dari kantor pusat maupun ke kantor cabang. Nah, nomor 3, bagaimana ketika ada terjadinya transaksi pembayaran beban, tapi pembayaran beban tersebut atau biaya operasional tersebut seluruhnya ditanggung oleh cabang itu sendiri. Contoh misalkan ada beban gaji, sewa, rupa-rupa, berarti yang mencatat hanya si cabang, sedangkan kantor pusat tidak melakukan pencatatan. Karena kenapa? Seluruh biaya tersebut ditanggung oleh kantor cabang. Berarti nanti jurnalnya adalah ya sudah sama, salary and commission expense, rent expense, miscellaneous expense pada cash. Jumlahnya adalah 750. Nah, bagaimana jika tadi kan ini beban tersebut dibayarkan oleh kantor cabang. Sedangkan kalau di sini nantinya bagaimana jika pembebanan tersebut menjadi tanggungan si kantor pusat? Misalkan seperti pajak, iklan, dan asuransi, ini contoh ya. Maka beban-beban ini akan dicatat oleh kantor pusat dan cabang akan mencatat beban-beban tersebut ya. Tapi nanti di kreditnya itu bukan cash tapi home office. Jadi expense-nya tetap sama ya, tapi nanti yang membedakan hanya di kreditnya. Karena tidak membayar dengan uang sendiri, maka kita mencatatnya nanti rekening khusus kantor pusat atau home office. Kantor pusat akan mencatat pada brand dan mengkreditkan akun aset yang terpakai oleh cabang. Nah, contohnya di sini kita lihat. Cabang membebankan biaya operasional cabang ke kantor pusat yang terdiri dari asuransi, pajak cabang, biaya iklan. Maka tadi jurnalnya gimana? Tetap sama ya, beban-beban gitu ya, insurance, tax, advertising pada home office. Sedangkan kalau yang di kantor pusat dia akan mencatatkan pada branch 1 ya, rekening kantor pusat, kantor cabang. Nah, insurance expense pada prepaid di sini, kalau di sini insurance expense, di sini pakai prepaid insurance sebesar 100. Di sini ada tax expense, di sini ada tax payable sebesar 50. Di sini ada advertising expense pada advertising expense pada advertising expense senilai 150. Nah, ini ini harusnya adalah prepaid advertising karena dia sudah melakukan pembayaran di muka kan, prepaid. Nah, advertising sebesar 150. Jadi intinya adalah ini juga bisa disebut dengan prepaid tax ya, kalau sudah bayar, atau tax payable kalau belum dibayar ya. Nah, intinya seperti itu untuk biaya-biaya yang ditanggungkan dari kantor cabang ke kantor pusat. Jadi biaya tersebut menjadi tanggungan si kantor pusat. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini ya, nomor 5, bagaimana ketika cabang mencatat bagaimana kalau misalkan terjadinya penjualan cabang dan menerima penagihan dari hasil penjualan tersebut. Contoh misalkan cabang 1 menjual barang dagang secara kredit 2000. Nah, karena di sini terjadinya di kantor cabang, maka yang mencatat hanya si kantor cabang. Berarti nanti account receivable pada sales sama aja ya, karena di sini dia tidak ada APP, berarti kan di sini asumsinya dia menggunakan metode periodik. Nah, yang kedua di sini ada transaksi menerima pelunasan. Ya sama aja ya, seperti transaksi biasa ada cash pada account receivable senilai 2000. Nah, bagaimana di sini ketika adanya nomor 6? Ketika adanya pembelian aset tetap biasanya dicatat oleh buku kantor pusat, dan prosedur ini diikuti dengan penerapan kebijakan penyusutan yang seragam untuk sekelompok aset, apakah dipakai oleh cabang maupun kantor pusat. Jadi nantinya ketika ini biasanya lumrahnya ya, pembelian aset tetap nanti biasanya dicatat di dalam buku kantor pusat. Nanti contohnya misalkan seperti ini, kantor pusat membeli 3000 dolar dan mengirimkan peralatan tersebut ke kantor cabang. Bagaimana terjadinya pencatatan tersebut? Nah, jurnal pembelian peralatan oleh kantor pusat, jadi jurnal tersebut hanya dicatat oleh kantor pusat. Nanti cabang hanya mencatat beban penyusutannya saja. Contoh berarti di sini untuk cabang dia no entry pada saat terjadinya pembelian, sedangkan kantor pusat seperti biasa equipment pada cash senilai 3000. Nah, ketika peralatan tersebut dikirim oleh kantor pusat ke cabang, baik kantor pusat maupun cabang tidak melakukan pencatatan atas pengiriman tadi ya. Berarti pengiriman tersebut tidak dilakukan pencatatan. Akan tetapi, tadi yang saya bilang, pada akhir periode, cabang yang menggunakan peralatan tersebut
akan mencatat beban penyusutan tersebut di debit depreciation expense, tapi di kreditnya bukan si equipment karena dia tidak mencatat equipment kan si cabang, maka nanti di kreditnya adalah home office. Sedangkan nanti untuk kantor pusat dia nanti akan mencatat tersebut pada nih branch pada accumulative depreciation, sehingga sebenarnya sama aja depreciation pada accumulated depreciation ya kalau kita nanti lihat alurnya. Nah, contoh di sini. Peralatan yang digunakan oleh cabang disusutkan $300 pada akhir periode. Maka jurnalnya adalah depreciation expense pada home office sebesar 300. Nah, kantor pusat branch pada akumulatif depreciation. Kalau kita lihat depreciation pada akumulatif sama ya. Cuman di sini karena di sini barang tersebut ada di kantor cabang, maka nanti akan mendebitkan depreciation dan mengkreditkan home office terlebih dahulu, baru nanti kantor pusat mencatat branch pada akumulatif depreciation. Nah, terus nomor 7 di sini, pembelian aset tetap oleh kantor cabang yang akan dicatat di dalam buku kantor pusat saja. Maka cabang akan mencatat, mendebitkan home office dan kreditkan adalah cash atau liabilities. Dan kantor pusat akan mencatat pembelian oleh cabang tersebut dengan aset atau branch. Nah, ini contoh ya. Contohnya beda, kalau di sini pembelian aset tetap dilakukan oleh si kantor cabang. Oke. Nah, contoh. Dia beli tanah senilai 2.000 US dollar secara tunai. Maka tadi tanah tersebut tetap diakui di kantor pusat ya. Tapi si cabang tadi seperti konsepnya dia akan mendebitkan home office atau rekening khusus kantor pusat pada cash karena dia mengeluarkan uang ya. Atau dia bisa liability kalau dia belum membayar. Nah, sedangkan kantor pusat dia mencatat adalah land pada branch 1 atau rekening khusus kantor cabang. Jadi sebenarnya sama aja kalau kita lihat di sini land pada cash ya. Cuman harus ada proses alurnya dulu dari cabang ke kantor pusat. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 8. Bagaimana tadi ketika adanya barang tersebut tidak disediakan oleh si kantor pusat. Contoh di sini, cabang membeli barang dagang dari pemasok luar ya. Cabang akan mencatat pembelian ini sebagaimana pembelian barang dagang pada umumnya. Bisa menggunakan, kalau metode periodik berarti adalah purchase. Dan pada kredit yaitu cash atau payable kalau misalkan dia belum bayar. Dia bayar tunai maupun dia belum bayar ya, atau secara kredit. Nah, contoh di sini misalkan cabang membeli barang dagang dari pihak luar senilai 350 US dollar. Maka kalau cabang tadi mencatatnya sebagai apa? Purchase pada cash atau payable. Untuk kantor pusat ya tidak melakukan pencatatan karena ini cabang sepenuhnya mengambil alih atau membeli barang tersebut berkaitan dengan otoritas yang dimilikinya ya. Nah, nomor 9. Nah, bagaimana sih pada akhir periode? Kan kita di sini harus mencatat dong laba rugi pada tahun berjalan atau current earningnya berapa sih sebenarnya, biar kita tahu cabang ini menghasilkan laba atau rugi ya untuk periode yang sekarang maupun yang akan dilaporkan. Nah, kita lihat di sini ketika cabang melaporkan periode berjalan, kantor pusat akan mendebitkan akun branch dan mengkreditkan branch income nanti ya, atau rekening khusus kantor cabang pada pendapatan dari kantor cabang. Nah, pada akhir periode cabang akan menutup seluruh akun-akun seperti lazimnya siklus akuntansi. Jadi dia menutup seluruh akun-akun yang bersifat ya tadi ya yang sementara yang ada di laporan laba rugi. Contohnya adalah beban dan pendapatan. Nah, contoh di sini tadi kita akan menutup akun-akun yang bersifat expense dan purchase. Kita tahu expense 1.350 yang dapat dari mana? Seluruh expense yang tadi sudah kita jurnalkan ya. Dari awal ya. 400, 200, 150, 150 dan 150. Maka di sini nanti akan muncul tadi 1.350 ya untuk expense yang dibayarkan ya. Nah, sekarang terus ada purchase di sini di kredit sebesar berapa? Sebentar. Purchase-nya di kredit sebesar 350 karena tadi kita beli barang di luar ya. Maka total income summary adalah 1.700. Nah, setelah kita dapat 1.700 ini untuk mencatat expense dan purchase, menutup closing, sekarang kita menutup penjualannya.
Penjualannya berapa tadi? 2000, berarti sales pada income summary sebesar 2000. Kalau kita lihat di sini berarti nanti akan ada untung dari kantor cabang yaitu sebesar 300. Nah, untung tersebut kita akan mencatat sebagai apa? Income summary pada home office. Nah, ini kita lihat nih, home office bukan income ya, bukan profit nih di sini, bukan earning di sini. Tapi kita menggunakan home office karena kita nanti akan mentransfer income tersebut ke kantor pusat. Nah, makanya tadi income summary home office tersebut akan kita catat sebagai nih branch 1 pada branch income. Ini untuk mencatat transfer pendapatan dari kantor cabang. Branch 1 pada branch income sebesar 300. Nah, pada closing journal nantinya, maka nanti akan mencatat sebagai branch income pada income summary ini untuk menutup akun pendapatan yang dilaporkan dari kantor cabang ke kantor pusat. Saya rasa cukup untuk materi akuntansi berkaitan dengan kantor pusat dan cabang dari poin 1 sampai dengan nantinya penentuan laba atau rugi dari cabang. Nanti kita akan masuk ke materi selanjutnya, bagaimana melakukan jurnal penyesuaian dan melakukan kertas kerja konsolidasi berkaitan dengan transaksi kantor pusat dan kantor cabang.